warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Humairawan Betul Jana yang akan menjadi host part pertama podcast Pimpinan Ranting Ibnu IPPNU Karangsentul. Nah, di samping saya ini ada siapa yo? Siapa yo? Kenalan dulu dong. Dikenalin dong. Oh gitu. Ya. Nah, di samping saya ini ada rekan Muhammad Sukron Fadila, biasanya dipanggil rekan Sukron ya. Rekan Sukron ya. Ya. Rekan Sukron. Beliau ini itu aktivis Ibnu. Waduh, aktivis. Mulai tahun berapa, Kak? Mulai tahun zaman dahulu kala. Masya Allah. Yeah. Kayak ini wes keren banget nih pembicaraannya hari ini. Yuk kenalan sama rekan satu ini dan disimak sampai akhir ya. Nah, untuk topik part pertama ini kami akan membahas administrasi efektif untuk kaderisasi berkualitas di PR Ibnu IPPNU Desa Karangsentul. Nah, kira-kira apa saja isinya? Ayo, yuk ikuti. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu ya. Selain itu, rekan Sukron ini beliau sebagai Departemen Kaderisasi Ibnu Karangsentul, betul nggak? Betul. Nah, selain itu juga beliau sebagai Sekretaris PAC Ibnu Kecamatan Gunung Wetan. Nah, cocok kan menjadi narasumber kali ini ya, rekan? Masya Allah banget. Kebetulan. Masya Allah, beliau ini suka banget kayak ke administrasi, sibuk dengan laptop gitu teman-teman. Nah, langsung saja di sini kami akan membacakan topik-topik yang akan ditanyakan kepada rekan satu ini yang Masya Allah banget. Kira-kira yang pertama ya ini, bagaimana ranahnya kaderisasi khususnya di tingkat ranting rekan Sukron? Oke, baik. Terima kasih ya. Terima kasih pertanyaannya dari rekan kita yang kalau tadi saya Masya Allah, rekan kita Subhanallah. Ya. Masya Allah. Oke, jadi Bisa saja gombal. ranahnya kaderisasi di ranting ya. Kalau berbicara mengenai kaderisasi itu sangat panjang ya rekan kita, terutama di ranting ya, karena di sini saya juga membidangi kaderisasi juga ketika di ranting Karangsentul juga ya. Berbicara tentang ranting Karangsentul memang sangat sulit untuk berkembangnya kaderisasi karena poin utamanya organisasi itu berada pada kaderisasi ya, juga, betul. karena kaderisasi itu kan ujung tombaknya organisasi. Tetapi kunci pertamanya dalam sebuah organisasi apapun itu, khususnya ketika di ranting yang kita bahas ya, kaderisasi itu satu, bagaimana kita bisa membuat anggota-anggota kita itu merasa nyaman melalui suatu pendekatan. Ya, Artinya sebagai pengurus ya, khususnya sebagai pengurus ranting di sini memang berat memang, karena apa, kita untuk membuat agar kita memberikan suatu nyaman kepada anggota itu kita perlu yang namanya pendekatan sosial yang awalnya tidak kenal kita bisa kenal. Jujur, contoh saya sendiri ya, dulu sebelum ikut organisasi ini kan ya memang seperti tidak kenal siapa-siapa ya. Nah, introvert ya. Emang Ya. boleh saya minta seperti itu? Waduh, boleh saja ya. Nah, tetapi ketika sudah, apalagi kalau bidangnya di kaderisasi, maka kita kalau orang-orang bilang SKSD ya, itu justru yang harus dimiliki oleh kaderisasi. SKSD, sok kenal, sok dekat. Ya, itu memang ya. Karena apa? Memang karena kalau ranting, apalagi ranting itu kan pimpinan yang paling bawah sendiri ya, kalau di PPNU itu kan ya. Nah, jadi pastinya di situ untuk menjaring anggota, tempatnya anggota itu kan ada di ranting. Jadi cara kita menjaring anggota itu kan pasti kewajiban ada di pengurus ranting. Nantinya akan melanjutkan ke PAC atau ke pimpinan lainnya. Jadi intinya ranting itu kan sumbernya. Jadi memang kunci kaderisasi itu memang bagaimana kita memiliki pendekatan sosial kita kepada anggota-anggota kita. Karena gini, seorang anggota ya, ketika tidak kenal siapapun ya, mereka akan pemalu atau introvert itu juga ya ketika mau mengikuti kegiatan gitu. Jadi inovasikan kegiatannya itu boleh diinovasikan yang bagus, yang lebih kreatif gitu ya. Tetapi jika kita kurang adanya pendekatan emosional kepada teman-teman atau anggota-anggotanya, maka kegiatan itu tidak akan mudah
banget. Nah, kira-kira apakah ada hubungannya kaderisasi dengan administrasi, Rekan? Oh, kalau itu Nah, ada sekali ya. oh iya. Karena di sini memang kita membahas terkait dengan administrasi yang efektif gitu Iya, ya, betul, kaderisasi betul. kualitas gitu ya. Berbicara terkait dengan administrasi dan kaderisasi ini memang menurut saya ya, itu adalah dua hal yang dekat tapi jauh juga. Gitu. Kok bisa gitu, Rekan? Iya, yang pertama adalah dua hal yang dekat ya. Iya. Kenapa? Karena memang satu-satunya yang membedakan organisasi dengan komunitas itu kan ya apa namanya, organisasi dengan komunitas itu kan ya administrasi. Kalau komunitas contoh cuma perkumpulan Banjari ataupun yang lainnya ya sekedar kumpul-kumpul saja ya kan. Tapi kalau di organisasi yang namanya administrasi berarti hubungannya dengan aturan kan, begitu kan ya. Nah, aturan seperti kalau kita ada PDPRT atau PPOA seperti itu kan ya itu. Nah, tetapi kalau kita ngomong bahasanya kalau terkait administrasi di ranting itu apa ya namanya, gini, semua lokasi itu kan punya lokalitas masing-masing kan ya. Semua Karangtol dengan Rangge itu tidak bisa disamakan, ataupun Karangtol dengan Tebas itu juga tidak bisa disamakan juga kan ya gitu. Jadi artinya Pak, jadi gini, kalau melihat kondisi lokal wisdom di Karangsentul itu kan orangnya seperti kekota-kotaan ya. Oh, emang boleh. Iya, kekota-kotaan ya. Jadi kekota-kotaan itu maksudnya ya terbukti saat ini Iya. anggota-anggota kita kan masih sedikit sulit untuk diajak gitu kan. Artinya untuk menerapkan administrasi yang sebenarnya, administrasi itu kan ya surat menyurat atau cara mencatat, dalam artian luas juga mencakup aturan-aturan tadi itu tidak bisa langsung kita terapkan terkait dengan administrasi tersebut ya, karena itu tadi intinya ketika jadi begini, administrasi dan kaderisasi itu dua hal yang sangat penting. Tapi sebelum kita ngomong administrasi, kaderisasi itu harus kita lakukan terlebih dahulu. Seperti yang pada poin pertama saya katakan, inti kaderisasi ketika kita di ranting adalah bagaimana kita melakukan pendekatan sosial dengan teman-teman, Oh, iya, iya. sehingga mereka membuat nyaman. Ketika mereka membuat nyaman, barulah kita berlakukan bagaimana administrasi yang benar begitu. Tapi tetap itu tadi, administrasi yang membedakan administrasi dan komunitas, organisasi dan komunitas kan dari segi administrasinya. Maka dari itu contoh administrasi yang ketika kita hubungkan ya, ketika administrasi itu ya contoh ketika biasanya kan kegiatannya rutinan gitu kan ya. Nah, di situ seperti kita berlakukan daftar hadir begitu. Kalau biasanya kita japri pemberitahuan ke teman-teman kegiatan itu hanya sekedar japri saja, maka kita coba masukkan saja, kita buat surat atau Nah, kira-kira apa saja kendala yang dihadapi dalam administrasi? ya. Gimana? Sebenarnya sangat banyak ya ngomong Iya. administrasi. Seperti itu tadi yang saya katakan itu ya. Sebelum kita bahas administrasi, memang kaderisasinya kudu kita lakukan dulu. Seperti ini. Memang kaderisasi harus kita laksanakan terlebih dahulu. Kita dekati dulu mereka gitu. Karena seorang kader itu kan akan melakukan apa yang kita lakukan, yang kita tentukan gitu ya. Ketika dia memang sudah benar-benar ngerasa nyaman dengan kita. Gitu Berarti kan. harus nyaman dulu ya. Ya, bener-bener ya. Kan dalam suatu hubungan itu harus ada kenyamanan terlebih dahulu ya. Gitu ya. Iya, ya, terus. Jadi memang kalau ngomong administrasi tetapi kaderisasinya masih belum selesai ketika diranting, maka administrasi itu akan sulit dilakukan. Contoh dulu ketika awal-awal PPNU Karangtol kita berdiri ya. Nah, di situ memang bahkan sampai saat ini pun di situ memang sulit untuk mengumpulkan anggota. Bener banget. Mengumpulkan anggota ataupun teman-teman pengurus saja, bukan anggota, pengurus saja kan sulit di situ kan. Sehingga di situ bukan hanya anggota yang dimaksud untuk menerapkan sistem administrasi yang mungkin pada saat itu cuma sampai pengarsipan melalui daftar hadir kegiatan aja gitu kan ya. Surat menyurat ya siapa yang akan membuat surat, soalnya kan anggotanya kan ya itu tadi tidak masih belum
solid, Ya, ngumpul gitu kan. Jadi memang kuncinya di situ dulu, kaderisasi kita mainkan terlebih dahulu, baru kita eksekusi di administrasinya. Kira-kira administrasi yang efektif di tingkat ranting itu gimana ya? Saya minum dulu ya. Monggo. Jadi berbicara mengenai administrasi yang efektif, memang tadi memang saya bilang administrasi itu sulit ya ketika kita terapkan di ranting gitu ya. Tapi apakah memang tidak ada solusi gitu kan ya? Ya, Jadi ada dong. ada pastinya ya. Oke. Jadi gini, kalau selama ini ya yang saya pelajari gitu ya terkait dengan administrasi, memang salah satu kesulitan dari teman-teman itu memang yang pertama dari niat mereka kan. Niat mereka untuk apakah mau mempelajari terkait dengan administrasi. Jangankan niat mereka untuk keinginan membuat surat wis ya. Iya. Niat mereka untuk mempelajari terkait dengan administrasi saja secara umum mereka masih belum gitu kan ya. Karena itu tadi berarti kalau hal seperti itu terjadi, kaderisasinya masih belum efektif kan gitu. Nah, jadi memang yang selama ini memang ketika kami simpulkan memang ada satu solusi memang yang karena kesulitan dari mereka selain dari niat tadi itu dari segi fasilitas. Iya. Teman-teman di ranting itu kan kalau berbicara mengenai administrasi untuk yang saya bahas di sini surat menyuratnya ya terlebih dahulu. Kan tadi daftar hadir, kalau daftar hadir kan kita buat di buku saja bisa kan ya. Maksudnya terkait fasilitas ya kan. Kalau surat menyurat kita ya harus mengetik kan gitu kan ya. Masa ya zaman sekarang kita surat menyurat tulis-tulisan kayak surat cinta ya kan enggak mungkin gitu, ya. Enggak lah, kan Ya, sekarang mungkin, sudah kan, ya. canggih. Nah, jadi kita kan jadi gini, memang dari fasilitas itu memang kebanyakan teman-teman yang ada di ranting itu memang kendalanya bukan enggak punya laptop, tapi mereka banyak yang tidak bisa mengoperasikan laptopnya itu Ya, kan betul. gitu kan ya. Nah, beda dengan IPMI PPNU yang ada di ranahnya sekolah ataupun kampus, karena kesehariannya memang mengoperasikan laptop kan gitu kan ya. Jadi efektifnya sih kalau surat menyurat kemarin itu kita itu coba lewat HP memang, lewat HP itu karena bayangin saya gini, teman-teman yang ada di ranting itu kan kebanyakan ya pasti kalau HP punya semua kan ya. Nah, daripada HP itu memang dibuat yang enggak gitu ya. atau yang enggak gitu kan ya. Nah, jadi memang gini, kunci kaderisasi itu kita masuk lewat pintu mereka dan mereka harus keluar dari pintu. Artinya apa? Kalau kita mau menerapkan administrasi yang berkualitas, yang efektif seperti itu, maka kita masuki mereka. Kesenangan mereka apa? Yang dipegang mereka seharian apa? HP kan? Iya. Ya kan? Iya. Nah, jadi kita buat saja surat di HP. Apakah bisa? Ya memang bisa kan ya. Nah, mereka untuk menyimpan aplikasi game mereka yang besar ukurannya saja bisa apa dengan fasilitas untuk membuat surat tidak bisa. Ya. Biasanya saya menggunakan salah satu aplikasi Microsoft ya, memang sudah bisa gitu. Nah, jadi nggak harus menunggu laptop ya? Enggak harus menunggu Iya, laptop ya, tidak harus menunggu laptop. Jadi memang fasilitas-fasilitas tersebut kita manfaatkan betul di situ ya. Nah, kalau itu ya jadi salah satunya solusinya kalau berbicara mengenai bagaimana cara membuat suratnya lewat laptop, mungkin kita bahas di podcast selanjutnya saja ya. Oke, jadi kita di sini. Nah, jadi memang itu yang pertama. Surat menyurat itu memang harus dibiasakan ketika rutinan, karena itu memang yang membedakan. Jadi melalui tadi metode yang saya gunakan itu tadi, kan mereka senangnya memang lewat HP, kita masuki memang di situ. Jadi ketika mereka akhirnya kebanyakan juga akhirnya tertarik gitu, sehingga sekarang setiap kegiatan rutinan itu ya juga selain melalui sebaran pamflet, mereka juga menggunakan surat. Jadi surat itu penting ya? Penting sekali ya. Karena itu tadi yang membedakan antara organisasi dengan komunitas atau sekedar kumpul-kumpulan saja biasa gitu. Ya. Nah, jadi memang itu agar salah satu fungsinya memang ya, salah satu fungsi agar kaderisasi itu berkualitas ya memang melalui administrasi. Tapi administrasi itu ya juga harus efektif. Artinya efektif itu menyesuaikan dengan kondisi dan situasi dan kondisi yang ada di lingkungan. Kalau memang ranahnya ranting, ya memang kita harus menyesuaikan administrasi, dimulai dari yang awal dulu terkait dengan
yang muda-muda dulu daftar hadir, memang harus dibiasakan. Karena apa? Ngomong administrasi memang sulit karena butuh yang konsisten dan istiqomah. Betul banget. Istiqomah itu penting. Iya, benar. Nah, kira-kira bagaimana cara meningkatkan partisipasi aktif anggota IPMI PPNU dalam kegiatan organisasi melalui administrasi, rekan? Gimana? Kira-kira? Jadi kalau kita ngomong terkait dengan partisipasi aktif anggota IPMI PPNU itu sebenarnya lewat jalur mana saja banyak ya kalau diranting ya. Ini kembali ke ngomong ranahnya kaderisasi Pak. Nah, seperti ini loh. Yang kita bahas administrasi ya, tetapi tetap untuk meningkatkan keaktifan mereka yuk kembali ke kaderisasi terlebih dahulu ya di situ. Jadi memang pertama memang metode itu tadi kita masuk melalui pintu mereka dan mereka harus keluar melalui pintu kita. Jangan kita ikut mereka kan gitu ya. Oh nanti anggotanya aktif kita ikut aktif juga kan nggak boleh ya. Bener aja. Bahaya. Bahaya. Jadi memang kalau seperti itu memang gini untuk daya minatnya teman-teman rekan dan rekan kita yang udah diranting itu untuk ke administrasi itu memang kurang karena itu disadari atau tidak karena kalau kita ngomong administrasi itu babnya kebutuhan tapi kita kebutuhan yang dimaksud itu kalau sudah ada di ranahnya PAC ataupun pimpinan-pimpinan yang lainnya. Tapi kalau diranting kebutuhannya apa? Ya yang penting mereka senang, kemudian mereka ngumpul, timbul solidaritas, kan itu kan yang dibutuhkan. Artinya kalau kebutuhan ya bisa melalui pintu apa saja. Jadi memang kalau cara meningkatkan partisipasinya melalui administrasi ya memang administrasi meskipun tidak dibutuhkan oleh mereka ya. Nah, tetapi itu adalah suatu kewajiban yang ada di organisasi itu tadi. Ya memang teman-teman itu akan menyadari bahwasannya administrasi itu akan menjadi kebutuhan bagi mereka ketika memang mereka sudah berada pada fasenya. Jadi menuju fase tersebut. Jadi, nah contoh, kalau kita ngomong anggota baru mungkin ya, ketika baru masuk ranting, ya mereka tidak akan daya tariknya langsung menuju ke saya minat belajar administrasi, mungkin itu akan itu proses ya. Karena apa? Yang pasti kalau seperti itu nggak mungkin anggota baru yang praktek membuat surat ataupun yang lainnya, tetapi pasti ada pengurusnya yang membuatkan gitu ya. Nah, tetapi untuk jadi di situ memang butuh proses. Kalau kita ngomong administrasi memang harus orang yang benar-benar butuh, yang benar-benar praktek tuh pelaku administrasi. Pelaku administrasi. Nah, lain halnya dengan suatu hal lain, contoh seperti desain atau pembuatan video di bidang media lah ya, di bidang pers gitu ya. Karena itu kadang kan lebih sering dibutuhkan ya untuk oleh teman-teman kan ya. Nah, lebih sering dibutuhkan. Contoh, bahkan remaja-remaja saja kan banyak kan yang sering buat video sistematik ataupun maka daya minatnya memang lebih tertarikan ke media daripada administrasi gitu. Padahal yang wajib adalah administrasinya itu memang kan. Jadi itu tadi memang butuh proses sebenarnya. Kalau ranahnya ranting kita untuk memaksakan harus pakai administrasi ya sulit. Mereka akan minat sendiri ketika menjadi kebutuhan bagi mereka. Gitu. Jadi ketika mereka sudah jadi sekretaris atau menjadi pengurusnya, harus membuat surat atau salah satu caranya ya memberikan mereka kewajiban untuk membuat surat. Kalau mereka tidak butuh, ya kita berikan agar mereka butuh kan gitu kan ya. Melalui apa? Ketika mengadakan kegiatan, mereka juga diberi di bagian tugas kesekretariatan yang berhubungan dengan administrasi. Berarti emang sangat penting ya? Iya, sangat penting. Dan untuk dilaksanakan itu sulit juga. Efektifnya kayak gitu memang. Ketika kita ngomong administrasi di ranting, ya kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Itu salah satu hal yang efektif. Kalau kita langsung terapkan, nggak bisa ya, nggak bisa. Kok bisa-bisanya mereka anggotanya malah bubar kan malah itu. Gak minat ya. Iya, malah. Jadi harus disenang-senangkan. Memang. Tapi lain halnya kalau kita ngomong media ya kan. Ngomong media kan ya memang kebutuhan mereka semuanya edit, ada kegiatan. Foto-foto gitu ya. Ya seperti kali ini podcast. Ngomong-ngomong soal keren. Gak gabung IPMI PPNU nggak keren, Re. Nah, mungkin cukup sekian podcast kali ini. Ditunggu part yang kedua ya.
Salam belajar, berjuang, bertakwa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.